Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Yusril Bagus Pangestu dan juga rekan saya Windra Bati. Kami akan mempresentasikan hasil perancangan tapak kami yang berlokasi di Perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo yang berada di kampus 4. Untuk segmennya sendiri kami mendapatkan segmen di bagian perpustakaan. Oke, langsung kita masuk saja ke dalam materinya. Yang pertama ada gagasan awal. Fasilitas pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan pelajar. Salah satu fasilitas pendidikan yang perlu adalah perpustakaan agar dapat meningkatkan minat literasi mahasiswa. Sehingga dalam mendesain perpustakaan harus didesain senyaman mungkin, baik dari segi bangunan maupun lingkungannya. Tujuan perancangan ini yaitu mengangkat konsep perpustakaan yaitu sebagai upaya meningkatkan minat baca bagi mahasiswa dan kegiatan penunjang lain seperti makan, minum, bersantai, serta tempat yang menunjang kegiatan sivitas Universitas Negeri Gorontalo. Untuk tema perancangan ruang luar ini kami mengusung tema arsitektur modern dengan mempertimbangkan kegiatan yang dapat menunjang sivitas Universitas Negeri Gorontalo. Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasa disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca ataupun kumpulan buku, manuskrip, dan bahan pustaka lainnya yang digunakan untuk keperluan studi. Oke, kita masuk ke studi presidennya. Membaca. Baik, untuk studi presidennya di sini kami mengambil Taman Literasi yang berada di kota Jakarta Selatan, yaitu tepatnya Taman Literasi Martha Christina Tiahahu. Yang dimana Taman Literasi ini adalah taman yang berada di antara kompleks ataupun pusat dunia dan terminal Blok M. Taman ini mengusung konsep baru sebagai taman literasi karena memiliki ribuan koleksi buku yang dapat diakses masyarakat. Selain menyediakan ruang baca serta diskusi, di taman ini tersedia juga area bermain yang dilengkapi dengan wahana untuk bermain anak. Fasilitas lain di taman ini adalah perpustakaan, toko buku, musola, hingga kedai kopi juga terdapat di area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu ini. Baik, masuk pada studi presiden kedua, yaitu di sini kami mengambil studi presiden cafe yang tepatnya cafe bernama Enam Ons Kopi Menteng yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat, dengan area cafe yang berada di outdoor dan indoor yang asri dan nyaman, yang dilengkapi juga dengan interior kayu dan dominasi warna coklat sehingga memberikan suasana yang tenang dan santai. Kafe ini juga berfungsi sebagai tempat bersantai dikala kita merasa jenuh di dalam perpustakaan. Untuk data primernya yaitu hasil survei di sini masuk pada batas-batas tapak yang mana untuk bagian belakang perpustakaan atau tepatnya di sebelah utara berbatasan langsung dengan lahan kosong. Untuk sebelah timur juga berbatasan dengan Fakultas Pertanian. Untuk sebelah timur juga berbatasan dengan lahan kosong. Untuk sebelah timur laut berbatasan juga dengan lahan kosong yang tepatnya terdapat beberapa vegetasi. Dan untuk sebelah selatan berbatasan juga langsung dengan lahan kosong. Dan untuk sebelah barat laut berbatasan juga dengan lahan kosong karena di area perpustakaan itu terdapat banyak lahan kosong. Jadi di semua sisi merupakan area kosong. Baik, untuk selanjutnya. Tidak, slide selanjutnya. Baik. Masuk pada aksesibilitas dan sirkulasi yang dimana untuk akses keluar masuk juga bisa dicapai melalui sisi barat dan juga bisa dicapai melalui sisi timur yang tepatnya berada di sebelah Fakultas Pertanian dan Sastra Budaya. Untuk potensi jalur masuk utama berada di sisi utara yaitu arah dari gerbang utama.
Dan untuk selanjutnya hidrologi, terdapat drainase di pinggir jalan, yaitu sisi barat dengan diameter dan kedalaman sekitar 30 cm. Ada tajam jadi tidak? Baik, masuk pada utilitas yang berada di area perpustakaan, yaitu terdapat lampu taman, jalur sepeda maupun jalur disabilitas, ada juga gardu listrik, jalan utama dan juga lampu jalan. Masuk pada bagian vegetasi, di mana pada area perpustakaan terdapat beberapa vegetasi berupa pohon bambu yang berada di sebelah barat, pohon nangka yang berada di sebelah barat daya, pohon mangga yang berada di sebelah selatan, dan juga beberapa pohon kelapa yang berada di sebelah timur. Dan untuk vegetasi selanjutnya, yaitu berupa pohon jati yang berada di sebelah barat, pohon rambutan yang berada tepatnya di sebelah barat laut, dan pohon pinang hias berada di sebelah selatan. Dan untuk rumput liar sendiri berada di seluruh area sisi tapak perpustakaan. Untuk view-nya di sini kami mengambil 2 view, yaitu untuk bad view dan good view. Untuk bad view-nya berada di sebelah barat tepatnya di belakang perpustakaan, dan untuk good view sendiri berada di sebelah selatan yang tepatnya di depan perpustakaan tersebut. Untuk kebisingan sendiri berasal dari kebisingan kendaraan yang berada di parkiran. Untuk selanjutnya, yaitu topografi yang berada di area perpustakaan, yang dimana pada sisi utara terdapat kontur dengan perbedaan tinggi rendah yang tidak terlalu signifikan, dan untuk sisi barat memiliki kondisi kontur yang juga memiliki perbedaan tinggi rendah dengan ketinggian sekitar kurang lebih 1 meter. Untuk klimatologi yang berada di area perpustakaan ini, yaitu rata-rata untuk suhunya 20 derajat Celcius, kelembabannya 79%, untuk kecepatan angin sendiri 12 km per jam, dan untuk curah hujan 6 sampai 330 mm. Untuk arah cahaya matahari muncul dari arah timur ke barat, dan dibedakan menurut musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Baik, untuk selanjutnya itu data hasil survei, yang dimana beberapa peta existing dan peta kontur, yang dimana peta existing ini mengikuti peta yang berada di area perpustakaan, yang dimana di bagian barat itu terdapat beberapa vegetasi berupa pohon bambu maupun pohon kelapa. Untuk pohon bambunya menjalar ke seluruh sisi barat tersebut atau sisi perpustakaan bagian belakang. Dan untuk sisi timur terdapat beberapa vegetasi berupa pohon mangga maupun pohon kelapa. Dan untuk sebelah barat terdapat juga beberapa vegetasi berupa pohon jati. Baik, untuk selanjutnya masuk pada yaitu peta kontur, yang dimana sama halnya dengan yang saya bilang tadi, untuk perbedaan tinggi rendah konturnya tidak terlalu signifikan, dan untuk elevasi sendiri dia hanya naik 1 meter untuk setiap jarak kurang lebih 125 meter. Dia hanya naik 1 meter untuk jarak 125 meter. Baik, masuk pada peta analisis site, yang sama halnya dengan hasil primer existing tadi, yang dimana untuk analisisnya yaitu kami membahas tentang hidrologi, lokasi tapaknya, sirkulasi, untuk topografinya juga, dan untuk kebisingannya sendiri pada area perpustakaan tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke zoning. Untuk zoning sendiri kita memiliki 2 alternatif. Alternatif pertama yaitu seperti ini. Jadi pada saat sebelumnya kita memiliki 4 orang anggota, tetapi mereka sudah keluar. Jadi pada bagian belakang itu di alternatif kedua kita sudah tidak menggunakannya. Dan untuk pembagian zoningnya, warna biru itu merupakan area semi publik, kemudian area publiknya yaitu warna hijau.
Oke, kita masuk ke analisis kebutuhan ruang atau aktivitas pengguna. Untuk fasilitas utama yaitu ada taman literasi, kafe, food cart, kemudian untuk aktivitasnya sendiri, untuk sifat ruangnya sendiri, taman literasi bersifat semi publik, kemudian kafe itu bersifat publik, serta food cart itu bersifat publik juga. Untuk aktivitas dari taman literasi sendiri yaitu membaca buku, bersantai, bercengkrama, serta belajar bersama. Kemudian untuk aktivitas di area kafe yaitu makan dan minum, bersantai, bercengkrama. Kemudian food cart sendiri aktivitasnya yaitu makan dan minum, bersantai, serta bercengkrama. Untuk pengguna dari taman literasi sendiri yaitu dosen serta mahasiswa. Dan untuk kafe sendiri yaitu penggunanya yaitu dosen, mahasiswa, serta cleaning service Sivitas Universitas Negeri Gorontalo. Untuk food cart sendiri penggunanya yaitu ada dosen, mahasiswa, serta Sivitas Universitas Negeri Gorontalo. Kemudian ada aktivitas penunjang. Untuk aktivitas penunjangnya untuk fasilitas penunjangnya ada beberapa ruang yaitu parkiran, gazebo, toilet, serta taman umum. Untuk parkiran sendiri digunakan oleh mahasiswa, dosen, serta Sivitas UNG. Kemudian gazebo sama halnya seperti parkiran, toilet juga sama. Kemudian untuk taman sendiri itu bersifat publik, jadi bisa digunakan untuk masyarakat sekitar kampus. Baik, kita masuk ke dalam konsepnya. Untuk konsep taman literasi itu yang di sebelah timur, rak bukunya itu bakalan jadi seperti ini. Kemudian gazebonya akan jadi seperti ini kurang lebih. Kemudian untuk food cartnya di taman literasi sendiri itu kurang lebih seperti ini. Kemudian parkiran, kemudian ada beberapa fasilitas lainnya yaitu halte dan juga pos jaga. Kemudian di sebelah di sebelah timur itu terdapat beberapa itu area kafe. Jadi kurang lebih kafenya seperti ini. Kemudian di dalamnya ada gazebo, kemudian terdapat plaza juga. Dan kemudian ini adalah jembatan yang berhubungan dengan hutan yang ada di bagian belakang, yang berwarna hijau merupakan rencana penanaman. Selanjutnya kita masuk ke dalam site plan. Untuk site plan sendiri kita terbagi dalam dua segmen, yaitu sebelah kiri dari perpustakaan dan juga sebelah kanan. Untuk di bagian belakangnya sendiri itu kita gunakan sebagai hutan belantara. Kita bahas mulai dari yang di sebelah barat dulu. Nah, ini adalah konsep site plan dari Taman Literasi. Kemudian di belakang Taman Literasi ini merupakan taman umum. Untuk pintu masuk dari Taman Literasi sendiri itu merupakan dari depan sini. Yang di samping di tepian jalannya ada pedestrian untuk pejalan kaki. Kemudian di depannya ada parkiran dan juga halte yang berguna untuk pengguna Taman Literasi
yang tidak mempunyai kendaraan. Kemudian yang di perempatan ini ada landmark untuk aksesibilitas dari Taman Literasi sendiri bisa dicapai dari sisi barat dan juga sisi timur juga. Kemudian dari depan juga bisa. Nah, untuk vegetasi yang ada di sekitarnya, kita menggunakan vegetasi pohon ketapang dan juga pohon cemara. Nah, yang di dalam Taman Literasi sendiri ada beberapa fasilitas, yaitu gazebo, kemudian toilet, ada tempat bangku juga, kemudian ada apa lagi ini? Ada pos jaga, kemudian ada tempat buku-buku, yang dimana di situ adalah tempat buku-buku. Kemudian di belakang Taman Literasi sendiri itu merupakan taman umum yang bisa dicapai yang bisa diakses dari dua arah, yaitu dari arah timur dan barat. Untuk Taman Literasi taman umum sendiri itu memiliki fasilitas berupa taman bermain atau playground dan juga food cart. Taman umum sendiri itu bisa digunakan oleh masyarakat kampus sekitar. Masyarakat sekitar kampus. Kemudian kita masuk ke tampaknya. Nah. Baik, masuk pada tampak side yang dimana untuk tampak depan di sini bisa kita lihat yaitu terdapat beberapa vegetasi berupa pohon ketapang dan juga gazebo, dan juga terlihat bangunan perpustakaan dan beberapa gazebo juga yang berada di sebelah timur. Untuk tampak belakangnya sendiri yaitu dipenuhi oleh vegetasi yang berupa vegetasi ketapang, pohon cemara maupun pohon tanjung. Dan untuk tampak samping kanannya juga terdapat vegetasi dan juga beberapa gazebo. Dan untuk tampak samping kirinya sama halnya dengan tampak samping kanan, yaitu terdapat beberapa vegetasi berupa ketapang dan juga gazebo yang dapat digunakan untuk beristirahat. Selanjutnya yaitu potongan. Oke, kita masuk ke potongan. Untuk potongan sendiri itu yang terpotong untuk potongan AA-nya itu ada gazebo, kemudian kafe, toilet, dan juga vegetasi lainnya. Nah, gazebo di bagian barat juga terpotong. Untuk perbedaan konturnya itu tidak terlalu signifikan, jadi menurut kami daripada nanggung jadi kita fill semuanya. Tapi ada kontur yang kita tetap pertahankan, yaitu ada di depan perpusnya yang di bagian sini. Nah, ini adalah potongan BB. Yang terpotong ada turap, kemudian sungai, dan juga hutan yang ada di belakang perpus tadi, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Nah, ini adalah turap. Dengan ketinggian 2 meter. Dan juga ada pohon-pohon kerai payung, kemudian pucuk merah dan juga gazebo, serta kafe yang berada di bagian timur. Oke, mungkin itu saja potongannya. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.